semakin kamu mengikuti Nabi, sebanyak apa pengikutan kamu kepada Nabi, sebanyak itulah kemuliaan yang akan kamu terima dari Allah. Semakin sedikit pengikutan kamu kepada Nabi, maka semakin sedikit juga kemuliaan yang akan kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sering juga saya katakan orang-orang yang mulia daripada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka mulia? Karena mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pengikutan kepada Nabi Muhammad SAW mereka begitu hebat, sehingga mereka menjadi manusia yang masih dijadikan pembicaraan oleh bibir-bibir manusia sampai sekarang. Setiap orang berbicara tentang sahabat Nabi, padahal kalau kita bayangkan daerah yang cukup jauh dan waktu yang begitu lama, mereka itu ada di waktu ribuan tahun yang lalu, 1400 sekian tahun yang lalu, atau 1400 atau yang terakhir meninggal di antara sahabat di tahun 100 daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW, 1300 sekian tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang nama-nama mereka masih kita dengar. Kenapa mereka mendapatkan kemuliaan? Karena pengikutan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu pengikutannya luar biasa hebat. Ada salah seorang di antara mereka bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengendarai kuda. Setiap melewati satu tempat, dia akan membelokkan kudanya sebentar lalu meneruskan perjalanan. Sehingga orang-orang yang sering ikut kepada Abdullah bin Umar ini bertanya-tanya, kenapa antum ini kalau lewat di gang ini pasti ngebelokin kuda sebentar? Dia katakan apa? Saya pernah ikut Nabi Muhammad jalan dari tempat ini, dan ketika itu Nabi Muhammad membelokkan kudanya, maka saya tidak melewati tempat ini kecuali saya akan membelokkan kuda saya, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini urusan belok membelokkan saja, bukan urusan ibadah. Bayangkan para sahabat itu ngikutnya kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau setiap baca doa safar, setelah itu beliau tersenyum. Ditanya kenapa kok setiap baca doa safar tersenyum? Katanya karena Nabi Muhammad SAW tidaklah membaca doa safar setelahnya kecuali Nabi Muhammad tersenyum. Maka saya tidak membaca doa tersebut kecuali saya akan tersenyum. Ini yang dijaga oleh orang-orang yang mulia seperti sahabat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ada hadis juga yang dinamakan hadis musalsal. Apa itu hadis musalsal? Setiap perawi melakukan hal yang sama dengan yang meriwayatkan hadis kepadanya. Itu saking mereka itu menjaga. Contohnya kita mendapatkan hadis musalsal dari guru-guru kita, ya. Musalsal bil awwaliyah, ya. Ada namanya hadis musalsal bil awwaliyah. Dia mengatakan awwalu haditsin sami'tuhu an syaikhi. Hadis pertama yang saya dengar dari guru saya, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa taala, irhamu man fil ardi yarhamkum atau yarhamukum man fis sama. Hadis yang pertama saya dengar dari guru saya. Si guru juga mengatakan hadis yang pertama saya dengar dari guru saya. Seterusnya sampai sahabat yang mengatakan ini hadis yang saya pertama kali dengar dari Rasulullah SAW. Ada lagi hadis musalsal bil musyabakah. Dia saling pegang tangan satu sama lain. Syabaka biyadi Abul Qasim. Abu Hurairah mengatakan saya, ya, berpegang tangan dengan Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian muridnya sampai kepada kita. Ada hadis musalsal bil mahabbah. Kita dapatkan dari guru-guru kita hadis musalsal bil mahabbah. Guru saya mengatakan kepada saya, inni uhibbuka, saya cinta kepadamu. Guru saya mendapatkan dari gurunya juga kata yang sama, inni uhibbuka. Terus gurunya mendapatkan dari gurunya sampai kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah SAW, yang Rasulullah katakan kepadanya, inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sahabat ini Rasulullah katakan, saya cinta kepada kamu, jangan pernah lupa untuk baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik selepas salat.
Sahabat itu mengatakan kepada tabi'in, inni uhibbuka, terus menerus sampai kepada kita. Dan kita juga insya Allah cinta kepada antum semua. Jangan sampai dilupakan untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik selepas salat wajib.